Selamat sore, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan bimbingan dan refleksi buku harian Santa Faustina dari Pastor Agustinus Yu pada sore hari ini. Kami persilakan Pastor untuk memulai dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menciptakan dunia. Engkau menciptakan kami makhluk manusia. Terutama Engkau memberikan kepada kami Maria sebagai bunda putramu Yesus. Bundamu ini selalu dihormati oleh Santa Faustina. Juga di dalam buku hariannya, Maria mengajari dia untuk tetap berendah hati. Maka ajarilah kami semua juga agar mengikuti teladan Santa Faustina dan menghormati bunda kami dan menuruti ajarannya tentang kerendahan hati Bunda Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Buku Harian Santa Faustina nomor 1711. Ketika aku sendirian bersama Santa Perawan Maria, ia mengajarkan kepadaku mengenai kehidupan batin. Ia berkata, kebesaran sejati suatu jiwa adalah mencintai Allah dan merendahkan diri di hadiratnya, sambil melupakan dirinya sendiri sama sekali dan tidak mengandalkan suatu pun. Sebab Tuhan itu memang besar, tetapi ia sangat berkenan akan orang yang rendah hati. Ia selalu menolak orang yang sombong. Bacaan dari Kitab Wahyu nomor 11 ayat 19a, bab 12 ayat 1-6a dan 10ab. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung, dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami persilakan Pastor Agustinus Yu
untuk membawakan perenungan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam buku harian, Suster Faustina nampak kedekatannya dengan Bunda Maria. Bunda seringkali berbicara kepada dia. Dan seperti di sini, Bunda Maria mengajar dia bahwa sesuatu yang sangat penting ialah kerendahan hati. Berkali-kali Maria itu disebut di dalam kitab suci. Dan hari ini pun dibaca dari buku Wahyu tentang Maria. Bacaan dari kitab Wahyu itu memperlihatkan kepada kita dua penampakan. Penampakan yang pertama, ngeri. Di situ dilihat ada seorang wanita, katanya, bermahkotakan matahari, bulan ada di kakinya, dan 12 bintang yang ada pada dia. Nampak juga di situ seekor naga. Naga yang luar biasa. Berkepala 7, tanduknya 10, ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang, dan ia juga mempunyai 7 mahkota. Saudara-saudara sekalian, wanita itu dikatakan ia sedang mau melahirkan anaknya. Dan sementara itu, naga yang ganas itu siap untuk menerkam anaknya begitu ia melahirkannya. Tapi dikatakan juga di dalam kitab itu bahwa malaikat-malaikat Tuhan datang. Malaikat-malaikat itu menyerang naga ganas itu dan membawa anaknya pergi ke surga. Dan kita mau mengatakan bahwa wanita yang digambarkan di situ adalah Maria. Naga yang dilukiskannya itulah iblis. Dan anak yang mau dilahirkan itu ialah Yesus sendiri. Maka mari kita lihat sebentar. Dikatakan bahwa naga itu punya 7 kepalanya, 7 mahkota, dan bertandukkan 10. Dengan kata-kata ini, kitab Wahyu mau mengatakan bahwa kekuatan setan itu memang besar. Jangan diremehkan akan kuasa-kuasa gelap. Di balik semuanya itu, setan berkuasa. Maka Santo Petrus berkata, hati-hati, singa selalu mengaum-ngaum, mencari mangsanya. Kita melihat, kalau kita berdoa, juga berdoa kepada Bunda Maria, jangan seringkali hanya doa-doa dengan mulut-mulut yang tidak henti. Bukan itu doa. Doa juga membutuhkan kepada kita suatu perbuatan yang baik, yang menunjang semua doa yang kita lakukan. Doa dan perbuatan harus selalu jalan bersama. Pernah terjadi, ada seorang tentara Jerman, namanya Siegfried. Siegfried itu dididik dengan baik oleh ibunya. Begitu ibunya meninggal dan dia masuk tentara, kita lihat kelakuannya berbeda. Dan kesukaan Siegfried ini
berburu di hutan. Dan pada satu hari ia berburu di hutan, makin jauh, akhirnya ia tersesat di hutan itu. Tidak tahu kemana dia harus pergi. Maka ia pun ambil kesimpulan, dia mengikat kudanya di atas sebuah pohon, lalu mulai berbaring dan tidur saja. Tetapi sebelum tidur, ia itu masih ingat akan ajaran ibunya. Bagaimanapun engkau ada, dimanapun engkau ada, selalu kau harus berdoa 1 kali Salam Maria. Lalu tidurlah. Sifrud yang ingat itu, ia mulai berlutut dan ia mulai berdoa. Walaupun sudah lama ia tidak berdoa. Dan waktu doa seperti ini, hutan yang gelap itu, tiba-tiba ada terang yang muncul, yang datang mendekati dia. Sifrid itu siap menanti ada apa ini. Kemudian makin dekat, nampak di situ ada seorang wanita. Wanita itu dalam tangannya membawa satu talam kue yang enak. Dan kata wanita itu, ini untukmu. Sifrid senang sekali karena ia memang sudah lapar di hutan itu. Ia menjulurkan tangan, ingin mengambil kue itu. Tapi ia menarik tiba-tiba tangannya lagi. Kenapa? Kue itu bagus, tapi talamnya dan alasnya penuh dengan kutu-kutu, kecoa, cicak, binatang-binatang yang tidak bagus itu. Ia tidak mau makannya. Wanita itu berkata, Sifrid, doamu kepada Bunda Maria, ingat berlutut dan berdoa kepada Bunda, bagus, bagus. Tetapi kelakuanmu tidak menunjangnya. Kelakuanmu tidak bagus. Kau berbuat sesuka hatimu, mengabaikan Tuhan, egomu yang selalu menonjol, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ubahlah sikapmu itu, dan kuemu akan enak sekali untuk Tuhan. Saudara-saudara terkasih, ini pun mau mengatakan kepada kita bahwa doa-doa kita bagus. Asalkan memang disertai dengan perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang baik pula. Ini yang mau diajarkan oleh Bunda kita kepada kita. Selain kita berdoa, ingat kerendahan hati. Jangan mulut kita itu begitu tajam sehingga menyakiti orang lain. Jangan perkataan kita itu begitu tajam sehingga orang-orang lain terluka. Jadilah orang yang rendah hati. Kembali kita kepada kitab Wahyu. Setan yang menggoda, terus-menerus menggoda manusia. Ia tidak berhenti. Ia datang kepada Adam dan Hawa, menggoda Hawa. Kemudian Adam pun terjerat, bersama-sama mereka jatuh ke dalam dosa, kesombongan. Setan yang sama itu juga datang kepada Yesus. Waktu Yesus itu sedang berpuasa 40 hari, 40 malam. Dan waktu Yesus itu hampir selesai, setan datang menggoda. Tapi Yesus keluar sebagai pemenang. Dan kita lihat, kita semua yang ada di dunia ini, setan selalu datang.
Santo Petrus sudah mengatakan, awas akan setan, ngauman singa itu selalu mengaum-ngaum, ingin menerkam mangsanya. Setiap hari kita dihadapkan pada setan yang ingin menjatuhkan kita. Mungkin pada mula kita baik, bisa jadi pada akhirnya kita terjerembab juga ke dalam dosa. Ingat akan cerita tentang Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, seorang pelukis yang istimewa itu, rupanya dulu hidupnya baik. Sebagai figur yang bagus. Mencintai Tuhan, mendengarkan sabdanya, dan mengikuti ajarannya. Tapi kita melihat pada akhir hidupnya, ia juga digoda. Dan ia tidak tahan jatuh ke dalam dosa. Dikatakan demikian secara lebih terperinci. Leonardo, waktu dia hidup dengan baik itu, orang-orang minta kepada dia untuk dilukis dalam figur Yesus dan ke-12 muridnya. Leonardo dilukis sebagai figur Yesus. Tapi di kemudian hari, waktu ia sudah berubah, pelukis yang sama menemukan dia sebagai bandit yang besar dan minta dia dilukiskan lagi. Leonardo duduk dan katakan, ya, aku sudah pernah duduk di sini. Dulu aku dilukis sebagai Yesus. Orang yang suci. Orang yang patut diteladani. Kini aku diundang lagi di sini untuk dilukis sebagai figur Judas Iskariot, bukan? Hidupku sudah berubah. Aku berteman dengan teman-teman yang tidak baik hingga hidupku sekarang sangat-sangat berubah. Saudara, Leonardo bisa menjadi figur Yesus. Kita pun dalam keadaan baik bisa jadi. Tapi mungkin juga perubahan kita bisa jadi Judas. Kalau kita memang jauh dari Tuhan. Maria mau mengajarkan kepada kita melalui Suster Faustina. Tetaplah rendah hati. Di saat engkau jaya, di saat engkau terpuruk, ingat akan Tuhan. Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Yang jahat bisa diubahnya menjadi baik. Yang baik, kalau orang tidak hati-hati, bisa berubah menjadi jahat. Saudara-saudara, jadilah orang yang tetap rendah hati. Dan Yesus mengajarkan, kalau engkau mau menjadi muridku, satu, sangkallah dirimu, pikullah salibmu, ikuti aku. Hanya satu ini yang saya mau tekankan. Apa yang dimaksud Yesus dengan memangku salib? Yesus mau mengatakan, pangkulah salibmu itu. Dan jangan merasakan diri penting di hadapan orang lain. Tetap rendah hati, hargailah semua orang. Amin. Bapa,